Datanglah Roh Maha Kudus. Halo Ananda sekalian, bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Men berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah Ananda sekalian, kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita siapkan hati kita dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Putramu menganugerahkan Roh Kudus bagi kami, sehingga melalui Roh Kudus Engkau senantiasa akan menyertai kami. Ya Roh Kudus, hadirlah di sini, penuhilah hati kami dengan roh kasih-Mu. Bimbinglah kami sehingga dapat memahami makna kehadiran-Mu dan juga peran-Mu dalam sakramen Krisma yang akan kami pelajari hari ini. Engkau kami puji ya Bapa, bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita, dan judul kita hari ini adalah Sakramen Penguatan. Adapun kompetensi dasar dari 3.9, memahami ajaran gereja tentang makna dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja dan indikator pencapaian hasil belajar. Diharapkan pada akhir pembelajaran siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang yang sudah dewasa, menemukan syarat-syarat untuk mendapatkan sakramen penguatan, menjelaskan lambang-lambang dalam perayaan sakramen penguatan, dan menjelaskan rahmat dari sakramen penguatan. Dalam adat tertentu, untuk memasukkan seseorang dalam kelompok orang yang sudah dewasa, itu harus dilalui dengan adanya upacara tertentu. Upacara tersebut merupakan serangkaian acara atau kegiatan yang harus diikuti oleh seseorang, sehingga ketika mereka telah berhasil untuk menyelesaikannya, maka mereka dapat dimasukkan dalam golongan orang yang sudah dewasa. Salah satu adat tersebut adalah upacara adat yang dilakukan oleh suku Dani di Irian Jaya. Kita akan mendalami makna sakramen penguatan bagi dirinya. Kita simak cerita tentang inisiasi seorang anak dalam kelompok orang dewasa yang berjudul Jadilah Besar, yang disadur dari percikan kisah anak manusia Komisi Kateketi Konferensi Wali Gereja Indonesia yang ditulis oleh Romo Yosef Lalu PR. Di kalangan masyarakat suku Dani di Irian Jaya dikenal suatu tradisi inisiasi yang selalu dilakukan untuk menandai seseorang yang akan disebut dewasa. Inisiasi suku Dani itu berlangsung selama 9 hari. Inisiasi diawali dengan menekankan moncong seekor anak babi kecil ke perut anak yang diinisiasi. Tindakan ini menjadi tanda bahwa mulai saat itu si anak harus melakukan pantang makan makanan tertentu. Anak-anak yang diinisiasi secara ritual harus pergi mandi supaya lepas dari ketergantungan terhadap ibu-ibu mereka. Mereka mendapatkan koteka mereka yang pertama dan seutas tali kecil yang digantung di atas anus. Perhiasan-perhiasan yang lama diganti dengan yang baru. Mereka kemudian diberi makan daging babi dan diberi koteka. Mereka yang baru dilemaki. Sementara itu semua orang yang hadir berteriak, "Jadilah besar."
Anak-anak yang diinisiasi ditempatkan dalam suatu rumah khusus, terpisah dari orang tua mereka. Lalu semua anak laki-laki yang lain melakukan penyerangan semu terhadap tempat atau rumah tersebut. Meskipun takut, anak-anak itu harus menangkal serangan itu, dibantu oleh para pengantar mereka. Mereka ditawari daging babi, tetapi ketika mereka mau, orang itu tidak mau memberikannya. Mereka menari-nari sepanjang malam dan berjaga sampai keesokan harinya. Mereka tidak boleh minum sebelum sore hari berikutnya. Pada hari ketiga, sekali lagi mereka mengalami pertempuran semu. Dan kali ini dilakukan oleh para pengantar mereka sendiri. Jika mereka hendak beristirahat di dekat api, mereka diusir. 2 hari berikutnya, anak-anak itu harus pergi mengemis daging dengan menyanyi ke desa-desa tetangga. Pada hari ke-7, mereka harus memanjat sebatang pohon. Kemudian di bawah pohon itu, orang-orang membuat api dengan asap tebal. Mereka seperti dipanggang dan harus mati lemas, namun harus kembali dengan selamat. Setelah itu mereka diberi pelajaran memanah untuk menyiapkan mereka mencari nafkah. Mereka juga harus pergi mencari kayu bakar untuk diberikan kepada ibu mereka masing-masing. Anak perempuan mendapatkan kalung bertali kecil di lehernya. Setiap anak perempuan dihembusi oleh orang tuanya, disertai harapan, semoga kamu hidup terus. Dengan demikian, berakhirlah upacara inisiasi. Setelah kita menyimak cerita Jadilah Besar, mungkin ada sesuatu pertanyaan yang menggelitik di dalam benak kita. Mengapa untuk menjadi dewasa itu seseorang perlu ada upacaranya? Bagi orang Katolik sendiri, apa saja syaratnya agar dapat menerima sakramen Krisma? Lalu siapa yang memberikan sakramen Krisma? Bagaimana tata upacara penerimaan sakramen Krisma? Untuk memasukkan seseorang dalam kelompok orang yang sudah dewasa, suku Dani itu melakukan upacara inisiasi yang berlangsung sampai dengan 9 hari. Demikian juga dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, untuk memasukkan seseorang ke dalam kelompok orang yang sudah dewasa dalam hal iman itu melalui suatu upacara inisiasi resmi yang diselenggarakan oleh gereja dan mengikuti suatu tata upacara yang resmi dan baku dari gereja. Upacara tersebut disebut dengan upacara sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Sakramen penguatan adalah sakramen kedewasaan, sakramen pemantapan. Dengan menerima sakramen penguatan, orang dianggap sudah dewasa dalam iman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat ciri orang yang dewasa. Antara lain, orang tersebut mampu bertanggung jawab, mampu membedakan yang baik dan yang jahat, mandiri, mampu mengambil keputusan dengan bijak, mampu mengendalikan diri, dan tidak mudah terbawa arus dan sebagainya. Syarat bagi seseorang agar dapat menerima sakramen penguatan itu sudah menerima sakramen baptis dan ekaristi, berusia minimal 12 tahun ke atas,
kemudian mengikuti pelajaran agama atau persiapan kurang lebih 1 tahun. Dalam sakramen penguatan atau sakramen krisma, upacara pokoknya adalah pengurapan minyak suci atau minyak krisma yang diberikan langsung oleh uskup dan dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh uskup ataupun yang didelegasikan. Rahmat dari sakramen krisma atau sakramen penguatan adalah pencurahan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam memberikan kesaksian iman, dan kita dijadikan berani untuk mewartakan kabar gembira di tengah-tengah dunia ini. Sakramen penguatan diterimakan 1 kali seumur hidup. Dan untuk menerima sakramen penguatan, orang harus berada dalam suasana rahmat. Karena itu dihimbau supaya mereka menerima sakramen tobat terlebih dahulu sehingga dibersihkan dari dosanya sebelum mereka menerima anugerah Roh Kudus. Di samping itu, doa yang intensif juga akan mempersiapkan orang untuk menerima kekuatan dan rahmat Roh Kudus dengan kerelaan batin. Kita bisa baca di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1310. Makna sakramen penguatan itu ada 4. Yang pertama, menjadikan kita sungguh anak Allah. Yang kedua, menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus. Yang ketiga, menambah karunia Roh Kudus. Dan yang keempat, mengikat kita lebih sempurna kepada gereja. Sakramen penguatan itu menyebabkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan, seperti yang pernah dialami oleh para rasul pada peristiwa Pentakosta, sehingga para rasul lebih berani mengakui nama Kristus. Maka orang yang telah menerima sakramen penguatan itu membawa konsekuensi bahwa seseorang itu akan bertanggung jawab menjadi saksi Kristus, baik dalam gereja sendiri, dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Setelah kita melihat makna sakramen penguatan bagi dirinya, sekarang kita lihat yang kedua, makna sakramen penguatan atau krisma berdasarkan ajaran gereja dan juga ajaran kitab suci. Yang pertama kita lihat berdasarkan ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik artikel 1316. Kita bisa baca bersama. Penguatan menyempurnakan rahmat pembaptisan. Itu adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya mengakarkan kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah, menggabungkan kita lebih erat dengan Kristus, memperkuat hubungan kita dengan gereja, membuat kita mengambil bagian yang lebih banyak dalam perutusannya, dan membantu kita supaya memberi kesaksian iman Kristen dengan perkataan dan juga perbuatan. Dari Katekismus Gereja Katolik artikel 1316 jelaslah di sana dikatakan bahwa sakramen penguatan adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya mengakarkan kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah, menggabungkan kita lebih erat dengan Kristus,
memperkuat hubungan kita dengan gereja, membuat kita akhirnya mengambil bagian yang lebih banyak dalam tugas perutusan dan membantu kita supaya kita mampu memberi kesaksian iman Kristen dengan perkataan dan perbuatan. Nah, bagaimana ajaran kitab suci berbicara tentang Roh Kudus? Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Semua Ananda di rumah silakan buka kitab sucinya. Mem akan membacakan perikop ini bagi kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dari perikop yang sudah kita baca, kita bisa lihat bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid. Dan para murid itu merupakan orang-orang Galilea. Berkat Roh Kudus, mereka mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa yang dipakai oleh orang-orang asing pada saat itu. Bahasa yang mereka gunakan ada bahasa orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, hingga bahasa Arab. Ini bisa kita baca di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11. Setelah peristiwa Pentakosta itu, orang-orang percaya terus tersebar ke berbagai penjuru dunia dan memberitakan Injil. Dari sini kita dapat belajar bahwa Roh Kuduslah yang memampukan orang-orang percaya untuk menjadi saksi-saksi Kristus, sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tanpa kekuatan Roh Kudus, itu tidak mungkin kabar gembira dapat tersebar hingga ke berbagai pelosok dunia seperti sekarang ini. Lalu apa makna pencurahan Roh Kudus ini bagi orang-orang percaya pada masa kini? Nah, sebagaimana Roh Kudus menggerakkan orang-orang percaya pada masa itu, sehingga mereka menyebarkan kabar gembira, maka kita pun yang telah menerima Roh Kudus lewat sakramen penguatan atau sakramen krisma, kita menerima Roh Kudus yang sama,
maka selayaknya kita juga digerakkan untuk membawa kabar gembira, bahkan menjadi kabar gembira itu sendiri. Jangan kehadiran kita itu membawa kabar ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan kekhawatiran bagi orang lain. Maka Roh Kuduslah yang akan menggerakkan kita sehingga kita mampu menjadi kabar gembira, kabar sukacita bagi orang-orang yang bertemu dengan kita dalam hidup sehari-hari. Setelah kita mempelajari tentang sakramen penguatan atau sakramen krisma, dan kita telah memahami bahwa sakramen penguatan itu memberikan Roh Kudus kepada kita. Sekarang marilah kita ambil sikap hening sejenak. Apa yang kamu pahami tentang makna dari sakramen penguatan atau sakramen krisma? Apa saja syarat untuk menerima sakramen penguatan? Apa buah atau rahmat dari sakramen penguatan atau sakramen krisma? Lalu konsekuensi apa setelah kamu menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma? Nah, semua refleksi ini silakan Ananda tulis dalam buku catatan. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita doakan bersama doa Roh Kudus dari Puji Syukur nomor 94. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh firman-Nya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan yang sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula sudilah Engkau membimbing gereja-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lembut dan ramah, menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan menghantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.